Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing nih sebenarnya hal penting tapi mungkin teman-teman juga jarang pakai gitu ya. Jadi kemarin kan biasa saya habis bikin-bikin laporan keuangan, sedang bikin laporan keuangan. Kemarin juga di grup itu kan ada obrolan tentang laporan keuangan apa sih yang biasanya teman-teman lakukan dan itu miss gitu ya. Dan itu miss yaitu yang kita mau bahas sekarang tentang depresiasi produk teman-teman. Depresiasi produk. Kenapa? Karena saya barusan beli laptop. Oke. Bukan mau pamer, tapi ini buat pembelajaran teman-teman. Ya, saya barusan apa namanya beli laptop baru, beli laptop baru untuk menggantikan laptop yang lama gitu. Karena laptop yang lama spesifikasi untuk kerjanya itu sudah tidak mumpuni. Mau nggak mau saya butuh laptop baru karena laptop yang lama ini saya untuk istilahnya nge-live di TikTok buka buka TikTok Studio aja itu udah nggak bisa kerja yang lain. Wah itu nggak bisa teman. Saya harus bisa untuk kerja yang lain karena waktu saya sangat berharga gitu ya. Nah masalahnya pada saat kita mau beli laptop baru itu kan kita butuh dana, butuh anggaran. Sama ketika teman-teman itu punya aset atau peralatan. Ya, aset yang berupa peralatan, teman-teman. Biasanya itu butuh yang namanya depresiasi. Aset berupa peralatan. Biasanya apa sih teman-teman kalau sebagai seller gitu ya? Misalkan butuh HP, kan HP untuk admin atau untuk siapapun untuk live dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mungkin butuh laptop, ini ya, butuh laptop. Kemudian nanti misalkan butuh mesin, ya kan? Ada mesin A gitu atau mesin B gitu. Nah, teman-teman itu biasanya itu jarang sekali menghitung nilai depresiasi peralatan ini, apalagi memasukkan biaya-biaya tersebut itu untuk mengurangi laba rugi di laporan keuangan kita tiap bulan, kayak gitu. Jadi ini problemnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu punya sebuah device baru beli kan, saya beli device di tahun 2017 misalkan. Apakah device yang kita beli itu nanti di tahun 2025 harganya sama? Ya, harganya sama. Biasanya sih tidak, teman-teman. Biasanya barang-barang yang kita beli, barang-barang yang ya mungkin ada beberapa barang yang itu barang-barang investasi ya kalau nilainya naik ya. Tapi kalau peralatan itu peralatan kan di sini kita bahas kan peralatan. Peralatan tuh biasanya itu nilainya menurun gitu ya. Makanya pada saat di tahun 2025 saya butuh yang baru. Ketika saya butuh device baru, nah kadang-kadang ada uangnya tidak. Ada uangnya tidak, ada uangnya tidak. Problemnya kayak gitu teman-teman, kadang-kadang oh aku jualan dengan margin sekian, dihitung aku untung 2 juta, untung 2 juta untuk aku hidup. Ternyata pada tahun 2025 pada saat kita itu butuh pengadaan barang baru, misalkan laptopnya udah rusak atau misalkan handphonenya udah nggak kuat, spesifikasinya udah berbeda, butuh mesin yang istilahnya lebih update, itu nggak mampu ternyata bisnisnya itu untuk menombokin biaya tersebut. Makanya teman-teman itu butuh yang namanya menilai depresiasi, bukan depresiasi produk ya ini teman-teman ya, sorry. Ya produk alat maksudnya. Produk sini itu adalah peralatan teman-teman. Nilai depresiasi produk dari alatnya. Alat juga produk juga gitu ya. Itu. Jadi aset berupa peralatan. Maksudnya produk sini produk-produk berupa alat, peralatan biasanya kayak gitu. Ya, device-device yang teman-teman pakai gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau saya itu biasanya pakai bulanan. Saya pakai apa namanya masa waktu, nilai masa waktu, nilai masa waktu. Ini yang saya pakai. Makanya di laporan keuangan saya ada nggak ya? Coba, bentar, saya cek dulu ya. Hmm, Oke, bisa ya. Jadi kalau
Bisa saya tampilkan ternyata ya. Nggak bisa saya tampilin. Oke, jadi kita langsung ke contoh aja lah. Misalkan nih, terus gimana sih menghitung nilai depresiasi, Mas? Kayak gitu ya. Kalau secara rumus yang biasa saya pakai itu biasanya nilai pengadaan, kemudian dikurangi dengan nilai residu, nilai akhir ya, nilai residu. Jadi nilai pengadaan tuh barang ketika kita itu beli, sama nilai residu itu ketika nanti itu dijual tuh kira-kira nilainya berapa gitu. Dibagi dengan apa namanya ya, istilahnya masa waktu, masa waktu, ke periode waktunya. Nah, biasanya misalkan di contoh, saya beli laptop dulu harganya 20 juta misalnya. Saya beli laptop, kita contoh aja, saya beli di sini ya. Di sini saya beli laptop, harganya itu 20 juta. Kiraan penggunaannya ini nanti masa penggunaannya ya, masa penggunaan masa guna ini akan saya gunakan kurang lebih sekitar, saya bisa kalau pakai laptop itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi 7 tahun kali, misal saya menghitungnya bulanan, jadi 7 kali 12. 7 kali 12, 84 bulan ya. 84 bulan. Kemudian harga jual ya kan, nanti di tahun, misalkan saya beli laptop tahun 2025. Kemudian saya pakai selama 7 tahun atau 84 bulan. Jadi nanti rencana di tahun 2032, 2007 tahun lagi, 2032, nanti saya jual itu seharga misalkan 5 juta. Saya jual, nilai residunya di angka 5 juta atau 0 juta, 2 juta, terserah monggo teman-teman yang menentukan perkiraan harga jual nanti ketika dia dijual. Gitu ya. 5 juta atau misalkan wah benar-benar nilai residunya 0, ya udah monggo. Nah, berarti nilai depresiasinya berapa sih tiap bulan? Berarti nilai pengadaannya itu sama dengan 20 juta dikurangi dengan nilai residunya itu sebesar 5 juta dibagi 84 bulan. Ya, 84 bulan. Karena saya mau ngitungnya ini per bulan. Oke, berarti di sini berapa nilai depresiasinya? Berarti sama dengan 15 juta dibagi 84 bulan itu sama dengan 15 juta 15 juta dibagi 178.000 ya berarti ya, 178.000 sekian. Atau tak tulis lengkap aja deh, tulis K 15 juta itu dibagi dengan 84. Berarti satu bulannya nilai depresiasinya sebesar 178.571 gitu ya, atau ya saya bulatin aja 179.000. Nah, nilai ini akan saya kurangkan teman-teman tiap bulan dari nilai peralatan saya gitu ya, atau saya sisihkan lah istilahnya nanti untuk modal pengadaan barunya biar nggak terlalu pusing gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dikontrol lagi teman-teman, apakah teman-teman itu sudah menghitung nilai depresiasi dari peralatan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman tuh mau renewal kan, atau pengadaan baru atau peremajaan alat itu teman-teman ya, gitu ya. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga sedikit bisa memberikan tambahan wawasan. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya untuk menutup video ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.